Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi bareng aku di Jejak Si Gendut. Coba perhatikan. Yang aku pegang ini, ada yang tahu nggak buah apa ini? Lihat deh. Warnanya merah merona. Cantik sekali. Bentuknya pun persis banget mirip stroberi. Tapi percaya nggak? Kalau ini ternyata bukan stroberi. Penasaran kan? Apa nama aslinya? Dan rasanya seperti apa? Yuk, simak videonya sampai habis ya. Udah pagi banget ternyata. Udara di sini sejuk banget ya. Beda jauh sama biasanya. Pas banget karena hari ini hari libur. Jadi aku bisa betah berlama-lama di sini. Sebenarnya aku lagi ada di rumah kakek nih. Tadi pas baru bangun, kakek bilang kalau dia mau ke sawah. Katanya hari ini jadwalnya mau menanam timun. Wah, seru banget kan? Makanya aku langsung ikut aja. Daripada di rumah bengong sendirian, lihat deh. Sekelilingnya hijau semua. Anginnya sepoi-sepoi. Suara burung berkicau bersahutan. Rasanya damai banget hati ini. Padahal sawah kakek jalannya agak jauh sedikit. Tapi gak kerasa capeknya. Kalau pemandangannya seindah ini, nah, sekarang kita sudah sampai di pinggir sawah. Kakek sudah siap dengan bibit timunnya. Tanahnya juga sudah siap digarap. Katanya sih, kalau tanamnya pas pagi begini, saat matahari belum terlalu terik, nanti tumbuhnya lebih bagus dan buahnya lebat. Kalian pernah lihat langsung proses menanam timun nggak? Atau pernah ikut orang tua ke sawah? Nanti kita lihat bering-bering ya. Cara kakek menanamnya sambil kita obrolin seru-seruan di sini. Tetap temani aku sampai selesai ya. Oh ya kawan-kawan, kalian harus tahu di tempatku sekarang ini lagi musim kemarau yang parah banget loh. Udara terasa kering. Tanah di mana-mana jadi keras dan retak-retak. Kalau diinjak, biasanya di waktu begini sawah sudah penuh air. Tapi sekarang alirannya agak susah didapat. Tapi kakek tetap semangat menanam timun ini. Katanya, kita harus berusaha sebaik mungkin. Sisanya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba Bapak menunjuk ke pinggir parit, terus bilang, "Wah, lihat itu. Di sini ada tanaman stroberi hutan loh." Kaget banget aku dengarnya. Di tengah cuaca panas begini, ternyata masih ada tanaman cantik yang tumbuh liar. Langsung deh, aku mendekat penasaran. Kira-kira bentuknya sama nggak ya stroberi yang biasa kita lihat? Rasanya bakal beda nggak ya? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Pas aku tatap lebih saksama ke arah yang ditunjuk Bapak. Wah, bener banget kawan-kawan. Mataku nggak salah lihat. Di sela-sela bebatuan tebing yang menjorok ke kolam ikan itu, ternyata rimbun sekali tanaman stroberi hutannya. Buah-buahnya yang merah merona berkelap-kelip kena sinar matahari pagi. Kontras banget sama daunnya yang hijau segar. Padahal lagi kemarau parah begini. Mereka malah tumbuh subur bergerombol di sana. Rasanya nggak sabar banget. Rasanya pengen lihat dari dekat. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung melangkah ke sana. Jalanannya ternyata nggak semudah yang dibayangkan loh. Tanahnya agak licin karena lembab sisa air kolam. Licin dan curam. Aku harus berpegangan pada rumput dan ranting kuak supaya nggak tergelincir ke bawah. Kadang kakiku tersandung batu tersembunyi. Kadang harus merangkak pelan menuruni tebing kecil. Bapak dan kakek di belakang sempat menyuruh hati-hati. Tapi rasa penasaran aku lebih besar daripada rasa takut jatuh. Langkah demi langkah pelan tapi pasti aku atur. Napas pun sedikit terengah karena menyeimbangkan badan sambil berpegangan erat. Mataku gak lepas dari gumpalan buah merah itu yang makin lama makin terlihat jelas. Setelah berjuang sedikit menembus jalur yang agak sulit itu, akhirnya aku sampai juga di tepian tebing itu. Wah, ternyata jumlahnya luar biasa banyaknya. Merah menyala di mana-mana. Sungguh, pemandangan yang tak terduga di tengah sawah yang sedang kering begini. Akhirnya, aku berdiri tepat di hadapan tanaman ini. Kawan-kawan, dekat sekali. Bisa melihat setiap detailnya dengan jelas. Ternyata benar, bentuknya mirip sekali stroberi yang biasa kita beli di pasar. Tapi ada bedanya loh. Bapak kemudian menjelaskan.
Sebenarnya tanaman ini bukan stroberi sungguhan. Nama aslinya adalah buah arbei hutan. Dengan nama latinnya yang cukup unik, yaitu Rubus rosifolius. Di daerah kita sini, banyak orang juga menyebutnya dengan nama Arbon. Wah, baru pertama kali aku dengar nama lengkapnya begitu. Coba perhatikan. Baik-baik ya, buahnya berwarna merah menyala merona, permukaannya agak bergerombol, tersusun dari butaran-butaran kecil. Dan di sekeliling batangnya, ternyata tumbuh duri-duri kecil yang tajam. Makanya, kalau mau memetiknya harus hati-hati, supaya tidak tercakar. Daunnya pun terlihat indah, berjejer rapi, seperti daun mawar makanya. Nama latinnya ada kata rosifolius, artinya daun yang mirip daun mawar. Hebat sekali ya alam ini. Meski sekarang sedang kemarau yang sangat panjang dan tanah kering kerontang, tanaman arben ini tetap bisa tumbuh subur di tebing dekat kolam. Mungkin karena akarnya bisa menyerap sisa kelembapan tanah di sana. Tumbuh liar tanpa disiram, tanpa dipupuk, tapi tetap menghasilkan buah yang cantik dan segar. Kabarnya buah ini juga aman dimakan loh. Rasanya perpaduan antara manis dan sedikit asam segar, kaya akan vitamin dan antioksidan alami dari hutan. Dulu, orang-orang zaman dulu sering memakannya sebagai camilan saat pulang dari ladang. Sayangnya sekarang sudah jarang ditemukan, karena mulai tergantikan tanaman lain. Ternyata, di balik kemiripannya dengan stroberi, tersimpan nama dan cerita yang berbeda. Alam selalu punya cara untuk memberi kejutan kecil bagi siapa saja yang mau memperhatikannya. Sekarang, penasaran bukan rasanya seperti apa? Ayo kita coba petik yang sudah benar-benar merah dan matang. Lalu kita rasakan bersama Sima kesegaran buah asli hutan ini. Nah, selain bentuknya yang cantik dan rasanya yang enak, ternyata Arbon atau arbei hutan ini punya banyak sekali kebaikan untuk tubuh kita loh. Pertama soal rasanya. Teman-teman, saat kita gigit, rasanya ada perpaduan yang pas. Sedikit manis, ada rasa asam segar yang nyegrak, dan sedikit berair. Tidak terlalu manis seperti gula, tapi rasanya alami khas buah hutan. Kalau sudah benar-benar merah merona, teksturnya lembut dan sangat nikmat dimakan langsung begitu saja. Kemudian soal manfaatnya, ini banyak sekali loh, kaya akan vitamin C yang tinggi. Bagus sekali untuk menjaga daya tahan tubuh, supaya tidak mudah sakit. Mengandung antioksidan alami yang berfungsi menjaga sel-sel tubuh kita tetap sehat. Di kampung dulu, daun dan buahnya sering dimanfaatkan untuk membantu meredakan sakit perut atau gangguan pencernaan ringan. Rasanya yang segar juga dipercaya bisa membantu membersihkan panas dalam dan menyegarkan badan saat cuaca sedang panas terik begini. Bahkan, kandungan seratnya juga bagus untuk melancarkan pencernaan kita sehari-hari. Hebat sekali kan? Tanaman yang tumbuh liar tanpa dirawat ini ternyata sudah dikaruniai alam dengan segudang manfaat yang luar biasa. Tidak hanya sekadar camilan enak, tapi juga membawa kesehatan bagi siapa saja yang menemukannya. Nah, seru banget kan? Hari ini bisa menemukan keajaiban kecil bernama arbei hutan atau arben ini di tengah ladang. Kalau kalian suka perjalanan seru dan penemuan unik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke Jejak Si Gendut, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan petualangan selanjutnya. Kalian pernah nemu buah ini nggak di tempat kalian? Atau ada nama lain yang kalian tahu? Yuk, tulis langsung di kolom komen di bawah ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Assalamualaikum.